Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Bu Rindu akan menjelaskan tema 3 subtema 2, yaitu tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yuk kita cari tahu. Oke kids, sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini masih KD 3.1, menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Setelah menyimak pembelajaran hari ini, kalian akan dapat mengetahui tentang yang pertama bagian-bagian tubuh hewan, dan yang kedua adalah mengetahui fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut. Oke anak-anak, marilah kita langsung ke pembahasan bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pada kelas 4 ini, yang akan dibahas adalah hewannya ikan, kemudian kucing, dan burung. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan hewan yang pertama, yaitu ikan. Ya, ikan memiliki penutup tubuh yaitu yang disebut dengan sisik. Ya, sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernafas pada ikan. Kalau manusia, organ pernafasannya adalah paru-paru. Nah, kalau ikan itu menggunakan organ yang disebut dengan insang. Organ berikutnya adalah sirip. Sirip adalah bagian pada tubuh ikan yang berfungsi membantu untuk berenang. Dia jadi alat gerak pada ikan, ya. Sirip pada ikan terdiri dari beberapa, tidak hanya satu, jadi ada beberapa, ada sirip punggung, ada sirip dada, dan sebagainya. Ekor pada ikan berfungsi untuk membantu pergerakan di dalam air. Yang terakhir, badan ikan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya, bentuk badan ikan ini adalah streamline. Nah, tujuannya adalah dengan badan yang ramping, ya, mempercepat gerak ikan tersebut di dalam air. Pembahasan hewan yang kedua yaitu kucing. Ya, kucing adalah hewan peliharaan yang paling banyak, ya, di sekitar kita. Ayo, di sini siapa yang hewan peliharaannya kucing? Nah, hewan kucing ini juga salah satu hewan kesayangan Nabi Muhammad, ya. Oke, nah bagian-bagian pada kucing sangat mudah. Yang pertama, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hidung untuk mencium bau. Penutup tubuh pada kucing yaitu rambut. Nah, kalian biasanya sering tertukar ya antara rambut dan bulu. Sering biasanya menyebutkan bulu kucing. Nah, padahal pada kucing ini bukan bulu melainkan rambut. Ya, fungsi rambut pada kucing berguna untuk menutupi tubuh. Pada slide berikutnya nanti akan dibahas ya perbedaan bulu dan rambut. Kemudian bagian berikutnya adalah misai, ya. Kalau kalian menyebutnya kumis, ya, itu istilahnya adalah misai. Misai berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Jadi dia seperti membantu indera peraba pada kucing. Bagian berikutnya kaki sebagai alat gerak, ya, untuk berjalan. Dan yang terakhir adalah ekor berguna untuk keseimbangan.
Hewan yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah burung. Burung bagian-bagian tubuhnya adalah yang pertama mata untuk melihat, kemudian yang kedua sayap untuk terbang, ketiga ekor untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Nah, yang bagian keempat adalah paruh. Burung memiliki paruh. Sebenarnya paruh ini berbeda-beda pada setiap burung ya bentuknya. Ada yang bentuknya melengkung, kemudian ada yang bentuknya panjang, kuat dan runcing. Ada yang bentuknya melebar. Itu tergantung dari biasanya jenis makanan burung tersebut. Kalau burung elang paruhnya untuk mencabik mangsanya. Kemudian burung pelatuk biasanya panjang. Paruhnya itu untuk mencari serangga pada batang pohon. Kemudian burung kalau pada yang di layar ini adalah fungsinya untuk makan biji-bijian ya. Bagian berikutnya adalah kaki untuk berjalan atau untuk bertengger di pohon. Kemudian yang terakhir adalah cakar ya untuk bertengger dan mencengkram mangsa. Ya, itulah 3 hewan yang kita bahas ya hari ini, yaitu ikan, kucing, dan burung. Nah, sekarang Ibu akan mengulangi kembali pembahasan yang sebenarnya pernah kalian terima di kelas sebelumnya ya, yaitu tentang penutup tubuh pada hewan. Nah, penutup tubuh hewan pada umumnya dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah bulu. Bulu ini cirinya dia memiliki bentuk seperti kipas ya. Jadi kalian ini suka tertukar antara bulu dan rambut. Sedangkan kalau rambut terdiri dari hanya satu helaian saja ya masing-masing. Kalau bulu ini seperti kipas, ada tangkai di tengahnya dan ada helaiannya. Dan pada umumnya bulu ini adalah penutup tubuh pada hewan unggas. Contohnya ayam, burung, dan bebek. Penutup tubuh hewan yang berikutnya yaitu sisik. Sisik adalah lapisan kulit yang keras dan tersusun berhelai-helai. Contoh yang penutup tubuhnya sisik adalah ikan, ular, dan buaya. Penutup tubuh yang terakhir yaitu rambut. Rambut biasanya dimiliki oleh hewan mamalia. Berbeda dengan bulu tadi, kalau rambut biasanya terdiri dari satu helai setiap akar rambutnya. Contoh hewan yang memiliki penutup tubuh rambut adalah kucing, kelinci, hamster, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang bagian-bagian tubuh pada hewan dan fungsinya. Pesan Ibu, sayangilah hewan di sekitar kita. Rawatlah dengan baik agar mereka tumbuh dengan sehat. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.